Namo saya ngadi budaya, namo budaya. Kenalkan, nama saya Aprilisa Pratiwi dari Prodi Pendidikan Keagamaan Budaya semester 6, kampus yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Dhamma Desana. Kali ini saya akan berdhamma desana tentang pacaran menurut perspektif agama Buddha, atau bisa kita katakan pacaran dalam Buddhisme itu seperti apa sih? Nah, menyikapi fenomena pada zaman sekarang ini tentu saja sudah bukan hal yang di luar dugaan mengenai tentang pacaran. Bahkan untuk remaja SMP, baik SMA maupun mahasiswa pasti sudah pernah yang namanya pacaran. Tidak semua mungkin ya, tapi ada beberapa pasti yang sudah pacaran, atau mungkin ada yang bahkan ketika dia sudah mencapai usianya yang memang seharusnya sudah dimantapkan untuk menikah, mereka juga belum. Bagaimana sih pacaran itu ngapain aja gitu kan, terus pacaran itu seperti apa, atau belum pernah memiliki pengalaman di dalam hal berpacaran. Mungkin definisi pacaran setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, kalau mungkin untuk sebagian orang adalah definisi pacaran adalah untuk menjalin silaturahmi, mempererat ya antar kekeluargaan, memperlancar hubungan yang kemudian memiliki sebuah tujuan, yang dimana tujuan ini adalah ke jenjang yang lebih serius, atau bisa kita katakan adalah ke jenjang pernikahan. Dalam survei yang saya dapatkan di salah satu website, yaitu tentang pacaran perspektif dalam Buddhisme, adalah sebagian orang menganggap pacaran itu adalah hanya untuk memenuhi nafsunya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau untuk orang dewasa kan pastinya lebih memikirkan apa sih tujuan saya berpacaran ini, kemudian saya mau seperti ini sampai kapan, apakah pasangan saya akan memberikan kepastian bahwasannya nanti kita akan lebih ke jenjang yang lebih serius. Tapi sebagian orang juga berpikiran bahwa pengen nih pacaran, pasti ada nih dari teman-teman yang seusia saya maupun anak SMA maupun SMP, pasti kan berpacaran hanya untuk memenuhi nafsu kalian. Nafsu yang saya katakan di sini seperti ini, contohnya saya berikan contoh. Kalau misalnya kita lagi scroll TikTok, kemudian kita lagi lihat di Instagram, YouTube, ataupun platform manapun, muncul sebuah video yang dimana pasangan dua sejoli ini mengupload sebuah video yang berisikan tentang hubungan mereka seperti apa, bahagianya mereka saling memiliki, seperti itu. Kemudian tiba-tiba video tersebut muncul lewat beranda kita, entah dari Facebook, entah dari TikTok, entah dari Instagram, atau dari media manapun, lewat nih videonya, lewat di beranda kita. Pastinya kita akan berpikir seperti ini, kok orang-orang bisa so sweet banget, kok bisa sih dia punya pasangan sesayang itu, bisa sih dia punya pasangan sebaik itu. Pasti timbul iri di dalam diri kita sendiri, terutama untuk yang belum memiliki pasangan. Pastinya mereka penasaran tentang berpacaran itu seperti apa. Nah, ketika video seseorang yang sudah memiliki pasangan ini lewat, tentunya kita akan berpikir demikian. Jadi dari pemikiran tersebut maka muncullah sebuah pengen deh
punya pacar gini gini gini, pengen deh nanti kalau aku punya pacar bisa buat hal bareng, bisa makan bareng, bisa bikin apapun segalanya bareng sama dia. Entah itu mau makan bareng, jalan bareng, ngerjain tugas bareng, atau sekedar liburan bareng, itu bisa kita lakukan bersama pasangan kita. Namun, pada pembahasan kali ini seperti apa sih sudut pandang Budi sendiri dalam menilai hal berpacaran? Ya, sekarang kita masuk ke bagian sebenarnya dalam agama Buddha sendiri boleh tidak ya berpacaran? Tentunya dalam berpacaran ini menuai pro dan kontra. Ada yang tidak setuju bahwa berpacaran itu dibolehkan dalam agama Buddha karena mereka memiliki alasan sendiri, yaitu alasannya misalnya bahwa sang Buddha semenjak dari zaman Buddha masih hidup sampai sekarang pun beliau tidak mengajarkan bagaimana berhubungan atau bagaimana berpacaran atau menjalin hubungan lawan jenis. Beliau tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian untuk yang setuju bahwa berpacaran itu boleh dalam agama Buddha mungkin memiliki alasannya masing-masing juga, sama halnya dengan yang tidak setuju dengan bahwa berpacaran itu tidak diajarkan dalam agama Buddha. Lalu apa alasan yang tepat untuk orang yang setuju? Jadi mungkin mereka berpikir bahwa dengan berpacaran mereka dapat mengenali, menilai bagaimana sih pasangan kita, akankah cocok untuk diri kita, akankah pasangan kita mampu menjalankan tugasnya ketika sudah berumah tangga nanti. Tentunya dari berpacaran ini kita memiliki tujuan apa yang ingin kita capai selama kita berpacaran. Nah, mengingat perkembangan budaya, perkembangan zaman, perkembangan pergaulan, kayaknya kalau berpacaran itu ditiadakan itu sangat tidak mungkin ya, karena tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia pasti juga melakukan sebuah relationship atau berpacaran. Nah, dalam menyikapi hal tersebut menurut saya ya wajar-wajar saja untuk berpacaran, karena mungkin ya ini penting untuk kita belajar menambah pengalaman agar ketika di jenjang pernikahan nanti kita tahu bagaimana caranya menghadapi pasangan kita, mulai itu dari emosi, mulai dari perilaku. Kita bisa mengkontrol diri kita untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengapa saya mengatakan boleh dalam berpacaran? Selagi kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif atau terjerumus ke dalam kemaksiatan, maksudnya pacarannya masih dikatakan bisa dibilang sehat ya, itu wajar-wajar saja kita berpacaran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pacaran. Nah, jadi dalam relationship ini kita memiliki teknik yang dimana teknik ini disebut SMART. SMART. Ada 5 huruf SMART. Apakah itu? Oke, yang pertama dari huruf SMART ini ada huruf S ya. Yang S ini adalah spesifik. Mengapa saya mengatakan spesifik? Spesifik ini artinya sangat khusus. Jadi balik ke yang tadi saya katakan bahwa pacaran itu kita harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ke jenjang yang lebih serius, atau mungkin fine, kita memerlukan pasangan dalam hidup kita, tapi kita masih belum ingin ke jenjang yang lebih serius. Misalnya kan untuk anak SMA, untuk anak SMP, mahasiswa bahkan sekalipun pasti memiliki tujuan. Sebenarnya kita tuh pacaran buat apa? Kita tuh pacaran ngapain aja? Seperti pembahasan saya yang di awal tadi, bahwa pacaran pasti memiliki tujuan dan bukan hanya untuk ke jenjang yang lebih serius gitu, melainkan ada tujuan-tujuan yang lain yang perlu kita capai. Pacaran itu saling menguntungkan, pasangan kita menguntungkan dan kita juga merasa diuntungkan. Kalau misalnya pacaran
hanya untuk tujuan iseng, atau bisa dibilang kita yang tadi saya bilang itu ya, hanya untuk memenuhi nafsu kita gara-gara video bucin tadi yang lewat beranda kita, hanya untuk memenuhi nafsu itu, lebih baik jangan dilakukan. Itu spesifik yang pertama. Kemudian dari smart ada S kemudian M. M yang saya maksud di sini adalah measurable. Measurable tuh MEASURABLE atau terukur. Mengapa saya bilang terukur? Tentunya dalam proses pacaran itu pertama-tama kan kita tidak mungkin langsung berpacaran, ayo guys kita pacaran, nggak mungkin kan kayak gitu. Pasti ada proses-proses pendekatannya atau biasa yang disebut dengan PDKT, pendekatan. Nah, tentunya di saat proses pendekatan ini kan pasti kita berusaha ketemu atau bercanda bareng, kemana bareng, atau sekedar main ke rumah, atau seperti apa gitu yang biasa layaknya remaja-remaja lakukan pada umumnya ya dalam proses PDKT. Nah dari sini kan kita bisa menilai pasangan, bukan pasangan, maksudnya calon pasangan kita itu sifatnya seperti apa. Kemudian kita bisa memprediksi, ini kayaknya cocok deh sama aku lanjutin gak ya. Pasti kan kita memikirkan hal-hal tersebut sebelum kita akan memulai sebuah hubungan. Kita mempertimbangkan, ini nih sifat dia kayak gini, kalau misalnya dia kayak gini, aku harus gini. Begitupun sebaliknya, lawan jenis kita juga harus memikirkan perasaan kita. Misalnya kalau sifat kita seperti ini, akankah pasangan kita akan melakukan hal-hal seperti ini? Jadi memiliki pasangan itu adalah saling melengkapi. Jika kekurangan pasangan kita adalah ini, maka kita harus melengkapi kekurangan pasangan kita yang ini. Kemudian ketika kita memiliki kekurangan di dalam diri kita, akankah pasangan lawan jenis kita melengkapi kekurangan yang ada di dalam diri kita? Nah, seandainya jika suatu hubungan memang, aduh kayaknya dia gak cocok sama aku, enggak deh kayaknya aku gak bisa deh sama nih orang, dia terlalu toksik, atau kita gak satu frekuensi, ada itu pasti. Di setiap orang jika melakukan PDKT itu kan pasti memikirkan kayaknya aku gak cocok deh sama dia, aku tidak satu frekuensi sama dia, pasti. Nah jadi di antara pertimbangan ini tentu kita akan membuat suatu keputusan, akankah kita lanjut atau udah deh skip aja, kita cari yang lain. Karena lelaki maupun perempuan itu tidak hanya satu. Itu dia yang dimaksud dari measurable atau terukur. Kemudian kita masuk ke A, yaitu smart. SMA, achievable. Saya kurang bisa bahasa Inggris ya, jadi mungkin bisa saya terjemahkan adalah hal yang dapat dicapai. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwasannya pacaran itu kita memiliki tujuan. Nah, selain kita memiliki tujuan, kita harus memiliki apa yang akan kita capai dalam memiliki suatu hubungan. Misalnya kita berpacaran, kemudian kita malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, misalnya maksiat, membuat kita menjadi malas dalam belajar, membuat kita tidak bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, membuat kita menjadi manusia yang sangat toksik kepada pasangan kita. Nah, lalu untuk apa jika pacaran hanya menyebabkan hubungan yang negatif? Lebih baik itu diberhentikan. Mungkin bisa dibilang ini adalah putusnya suatu hubungan. Saya sarankan apabila memang dalam hubungan sudah menurut kalian tidak sehat atau tidak dapat dilanjutkan, lebih baik sudah. Jika pacaran itu menghasilkan hal yang positif, maka boleh dilanjutkan. Semenjak ada dia aku jadi bisa gini-gini. Itu kan berarti membawa sebuah hal yang berpengaruh dalam hidup kita.
itu akan membuat diri kita menjadi lebih orang yang berpositif. Kemudian selain memberikan pengaruh yang positif, dapat merubah perilaku kita yang mungkin kita memiliki perlakuan buruk, kita bisa ubah jadi lebih baik. Itu yang saya katakan bahwa pacaran itu harus ada yang dicapai, entah itu dari perilaku kita, emosional kita, cara menghadapi masalah kita terhadap pasangan seperti apa. Nah, itu yang perlu banget untuk kita pertimbangkan. Ini akan saya lanjutkan atau bagaimana? Ini hubungan saya sudah mencapai apa saja? Apakah memberikan efek yang negatif atau memberikan efek yang positif? Itu tergantung dari pribadi kita yang merasakan hubungan kita terhadap pasangan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf R, SMART, S-M-A-R. Yang R adalah reasonable, atau bisa kita katakan adalah pacaran yang pantas dan masuk akal. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa pesannya pacaran itu adalah pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat ini tidak hanya selalu dalam maksiat ya, tapi bisa jadi orang ketiga atau perselingkuhan, kemudian memiliki pasangan yang lain selain kita, seperti itu. Kemudian seperti apa sih pacaran yang benar-benar dikatakan pantas dan layak? Nah, menurut saya, misalnya nih, kita berpacaran, kemudian kita memiliki tujuan yaitu menikah. Apabila kita benar-benar ingin menikah terhadap pasangan kita, apabila kita benar-benar ingin menikahi pasangan kita, maka tunjukkanlah effort. Atau ya, mungkin cewek-cewek sekarang lebih suka cowok effort ya daripada omong doang atau omdo gitu ya. Jadi kan kayak kita ingin mencapai suatu tujuan, harus kita miliki niat, effort, dan usaha. Itu. Maka jika kita ingin mencapai sesuatu itu, tunjukkanlah kalau kita itu benar-benar ingin mencapai hal itu. Sama seperti yang saya contohkan tadi, bahwasannya jika kita ingin menikah, maka tunjukkan kalau kita benar-benar ingin menikah. Contohnya, menabung dari hasil kerja keras kita, aku menabung untuk biaya nikah. Kemudian tunjukkan dengan meyakinkan pasangan kita, aku benar-benar serius sama kamu. Tunjukkan dan jangan hanya omong doang atau sekedar memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu yang saya maksud ini adalah memiliki pasangan lain selain pasangan kita. Atau biasa yang disebut kalau cowok ya playboy, kalau cewek ya playgirl. Atau bisa dibilang selingkuh, toksik, menjadi pasangan yang tidak memberi pengaruh untuk kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah berkontribusi. Sama halnya yang tadi saya bilang, bahwasannya pacaran itu harus memberikan hal yang positif ke dalam diri kita sendiri. Apa untun yang tadi kita pacaran? Kontribusi apa yang pasangan kita beri untuk diri kita, dan kontribusi apa yang kita beri untuk pasangan kita agar menjadikan pasangan kita tuh pasangan yang baik, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian dalam hal berpacaran kita juga harus bisa memanajemen. Manajemen itu tidak hanya manajemen uang, melainkan kita memanajemen waktu. Mengapa saya katakan memanajemen waktu? Karena mungkin dengan kesibukan kita masing-masing, kita bahkan bisa jarang untuk bertemu dengan pasangan kita, menghabiskan waktu bersama atau sekedar cerita melalui telepon, video call. Itu sangat diperlukan dalam membina sebuah hubungan, atau bisa dibilang untuk dalam berhubungan ya, khususnya dalam berpacaran. Kemudian yang terakhir ada huruf T, yaitu time, waktu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya semua
itu memiliki pencapaian atau target. Nah, misalnya kita ada nih kan kasus-kasus banyak anak-anak muda yang berpacaran tapi tidak memiliki tujuan. Misalnya nih ada nih yang pacarnya lama sampai 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, tapi ujung-ujungnya dia malah nikah sama yang lain. Nah, itu waktu. Jadi bisa nggak sih kita itu melihat dari pasangan kita, ini benar nggak ya dia mau serius sama aku? Udah 5 tahun pacaran tapi kok nggak ada kejelasan juga dari dia. Dia sebenarnya niat gak sih sama aku? Dia sebenarnya serius gak sih sama aku? Dia sebenarnya mau gak sih nikah sama aku? Ini dari perspektif wanita ya. Pasti wanita kan akan memikirkan hal ini ketika sudah mencapai kedewasaannya. Pasti dia akan memikirkan, dia serius gak ya? Dia beneran mau ngelamar aku gak ya? Pasti sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah, apabila jadi kita udah pacaran lama nih, terus suatu saat kita muncul pikiran seperti ini, kemudian saya berpikir, mau sampai kapan hubungan ini akan terus berlanjut tanpa sebuah kepastian. Ya, jadi kalau sebenarnya wanita itu identik dengan menunggu ya, identik dengan menunggu. Yang bisa memberi kepastian hanyalah seorang laki-laki, dimana mungkin dari pihak laki-lakinya belum memberi kepastian karena ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin bisa karena faktor keuangan yang belum memumpuni atau belum cukup untuk membawa pasangan kita hidup bersama. Mungkin itu dalam pacaran, perspektif dalam agama. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan ini tentang bagaimana kita dalam berhubungan, bagaimana kita dalam memilih calon pasangan kita, karena kita memikirkan tentang hal apa yang dapat dia berikan untuk kita dan hal apa yang dapat kita berikan untuk pasangan kita. Kita harus memiliki pasangan yang jelas. Itu yang pertama, jelas dalam segala kondisi, jelas dalam memberi kepastian misalnya, kemudian jelas dalam memanage keuangan, memanage waktu, kemudian jelas dalam perubahan dalam diri, misalnya dalam perubahan perilaku kita yang buruk bisa jadi lebih baik, perubahan emosional kita, mulai dari kita yang sering marah-marah, kemudian kita menjadi lebih stay calm atau tetap dingin, tetap tetap kalem, tetap santai dalam menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sikap pasangan kita yang mungkin kurang berkenan. Tadi kemudian satu lagi, bagaimana kita menjaga hawa nafsu diri kita sendiri, baik itu dari pasangan kita maupun dari dalam diri kita. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Di sini juga saya masih belajar untuk menyampaikan Dhamma Desana yang singkat dalam perspektif agama Buddha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.